Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, masih bicara tentang pajak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang daftar harta dan daftar hutang yang ada di dalam lampiran SPT tahunan dan daftar harta dan hutang yang ada di dalam LHKPN. Sedikit barangkali teman-teman yang sudah punya NPWP, teman-teman semuanya sudah lapor SPT tahunan wajib pajak orang pribadi paling telat adalah tanggal 31 Maret setiap tahun. Kita tahu bahwa sebenarnya apa sih kira-kira tujuan daftar harta ya. Kita lihat konsep penghasilan di dalam pajak ya. Pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang bisa dipakai untuk konsumsi maupun dipakai untuk menambah kekayaan. Jadi intinya adalah bahwa penghasilan itu nanti bisa dipakai untuk konsumsi, bisa juga dipakai untuk menambah kekayaan. Nah, dari konsep inilah kemudian daftar harta itu diperlukan di dalam lampiran SPT tahunan. Kalau prinsipnya adalah bahwa yang penting adalah daftar harta yang kita laporkan ya. Pertama adalah apa adanya, artinya kita jujur, kita terbuka ya, sebagaimana di dalam pernyataan di dalam SPT tahunan bahwa kita sudah menulis pernyataan bahwa informasi yang kita sampaikan adalah benar gitu ya, sesuai keadaan yang sesungguhnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa prinsipnya harta yang kita laporkan adalah harta yang memang bersumber dari penghasilan yang telah dikenakan pajak ya. Jadi nanti kalau misalnya bagi auditor pajak itu adalah sesuatu yang biasa bahwa mereka melakukan analisis terhadap pertambahan harta bersih ya, sehingga akan diketahui apakah penghasilannya sudah dilaporkan semuanya atau belum, atau ada penghasilan lain yang belum dikenakan pajak ya. Sebagai ilustrasi begini, kalau misalnya saya melaporkan misalnya penghasilan saya sebulan misalnya 20 juta ya misalnya. Kalau 20 juta berarti setahun 240 atau 250 juta setahun ya misalnya. Nah, kemudian kok saya di dalam tambahan harta itu ada tambahan sebesar misalnya aktiva berupa rumah misalnya seharga 500 juta misalnya, atau mobil misalnya seharga 500 juta. Maka pertanyaan mendasarnya adalah apakah pertambahan harta itu setelah sesuai dengan penghasilan yang saya miliki misalnya. Nah, karena apa? Karena pertambahan harta itu bisa saja terjadi misalnya karena kita memperoleh warisan misalnya. Kemudian yang kedua adalah kita memperoleh hibah misalnya dari orang tua atau dari sanak saudara misalnya, seperti itu ya. Jadi tidak ada masalah misalnya penghasilan kita 250 juta tapi punya tambahan kekayaan harta berupa 500 juta selama kita bisa membuktikan dari mana sumber penghasilan yang dipakai untuk memperoleh aktiva tersebut. Misalnya tadi kan kemungkinan kalau misalnya kita dapat warisan dari orang tua misalnya 300 juta ya, bisa saja 300 juta dipakai untuk beli mobil sehingga selesailah misalnya. Yang 200 juta misalnya dicicil misalnya selama 3 tahun misalnya, sehingga cicilannya misalnya sekitar 5 juta misalnya. Berarti kan artinya tambahan sebesar 500 juta itu berasal dari warisan 300 juta, 200 juta kita misalnya pinjem bank, nah kemudian dicicil. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah jumlah penghasilan yang untuk mencicil itu sesuai enggak misalnya. Kalau misalnya 20 juta kemudian ada cicilan 5 juta berarti masih wajar gitu ya. Atau kita misalnya contoh ilustrasi yang agak ekstrim misalnya. Seorang pejabat misalnya, calon pejabat publik misalnya, LHKPN-nya menyatakan bahwa hartanya 25 miliar misalnya, 25 miliar atau 20 miliar atau sekian miliar gitu kan. Nah, kemudian di situ kan ada tahun perolehan misalnya kan, tahun perolehan, kemudian harga perolehannya berapa,
kemudian sumbernya ya, sumber dana untuk memperoleh aktiva itu, misalnya hasil sendiri dan sebagainya. Nah, katakanlah misalnya dalam 1 tahun misalnya dari 20 juta itu diperoleh tahun 2020 20 miliar misalnya tadi, maaf, dari 20 miliar misalnya diperoleh tahun 2020 misalnya ada tambahan harta sebesar 3 miliar ya, maaf, 3 miliar. Nah, kemudian dia bilang bahwa itu hasil sendiri. Nah, pertanyaannya adalah misalnya berapa SPT penghasilan yang dilaporkan di dalam SPT tahun 2020. Misalnya katakanlah penghasilannya misalnya cuma 1 miliar. Nah, berarti kita pertanyaannya yang 2 miliar itu dapat dari mana gitu kan. Nah, kalau misalnya dari sisi pajak, sepanjang misalnya tidak bisa membuktikan asal usul dari itu, berarti kesimpulannya adalah ada penghasilan lain yang belum dilaporkan. Ya sudah, selesai tinggal SPT dibetulkan, kemudian selisihnya dikenakan sebagai penghasilan lain-lain. Nah, kemudian dihitung pajaknya, setor dan sebagainya. Kemudian pembetulan SPT selesai gitu. Jadi kalau daftar harta itu kemudian tidak nyambung dengan penghasilan, atau kesimpulannya adalah pihak otoritas pajak mengatakan bahwa ada penghasilan lain yang belum dilaporkan, nah buktinya dengan tambahan harta bersih misalnya di suatu tahun pajak, ya selesai dengan cara pembetulan, kemudian dibayar pajaknya, disetor, kemudian SPT-nya dibetulkan, sudah selesai. Nah, berbeda dengan misalnya LHKPN misalnya. Daftar harta yang ada di LHKPN itu orientasinya adalah kita harus mampu membuktikan sumbernya dari mana. Kalau misalnya yang bersangkutan misalnya kemudian dikasuskan, misalnya kasus korupsi atau kasus gratifikasi dan sebagainya, maka harus mampu membuktikan dengan yang bersangkutan membuktikan bahwa penghasilan yang kita peroleh, yang diperoleh adalah penghasilan yang legal gitu kan. Nah, kalau yang dari pajak, kalau misalnya tidak mampu membuktikan, ya sudah selesai, berarti kesimpulannya ada penghasilan lain. Nah, penghasilan lain itu dari mana? Pajak tidak mempermasalahkan. Yang penting adalah harus bayar pajak gitu ya. Berbeda dengan LHKPN. LHKPN kalau misalnya tidak bisa membuktikan, berarti ada indikasi mungkin mendapat gratifikasi, korupsi, atau misalnya yang lain-lain ya. Bisa saja misalnya sumbernya adalah warisan, hibah dan sebagainya. Nah, kemudian masalah hibah misalnya, pertanyaannya adalah siapa yang memberi hibah gitu ya. Jadi kalau misalnya pada saat dilakukan pemeriksaan pajak kita mengatakan bahwa harta kita berasal dari hibah, nah pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang memberi hibah kepada kita? Oh, misalnya orang tua misalnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah di dalam SPT tahunan orang tua kita, apakah harta yang dihibahkan tadi sudah ada atau belum gitu ya. Kalau belum, ya berarti otomatis penjelasan kita tidak bisa diterima, sehingga dianggap sebagai penghasilan lain yang harus dilakukan atau dikenakan pajak gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah daftar katakanlah misalnya seluruh harta kita laporkan di SPT, seluruh harta kita laporkan di LHKPN, apakah jumlah rupiahnya sama gitu kan? Nah, pertanyaan ini akan kita lihat bahwa di dalam daftar harta yang ada di dalam SPT itu adalah didasarkan pada harga perolehan ya. Jadi misalnya tanah diperoleh tahun 2000 misalnya, harganya 30 juta misalnya. Nah, sekarang mungkin harganya sudah 300 juta harga pasarnya. Nah, sedangkan kalau misalnya di LHKPN itu ada pencantuman harga pasar ya. Jadi bisa saja nanti ada selisih antara daftar harta dengan daftar yang ada di LHKPN. Yang penting adalah kalau kita punya aset 10 ya 10-10-nya dilaporkan, baik yang ada di LHKPN maupun yang ada di SPT tahunan gitu ya. Nah, jadi itu kira-kira jadi tujuannya berbeda. Jadi kalau kembali saya simpulkan bahwa daftar harta dan hutang itu adalah dipakai untuk mencari apakah tambahan harta bersih kita itu sumber penghasilan untuk memperoleh harta itu sudah dikenakan pajak atau belum. Kalau misalnya belum, maka
tinggal dibetulkan SPT-nya, kemudian dihitung pajaknya, nah kemudian disetor. Setelah itu pembetulan SPT sudah selesai. Jadi misalnya ada pejabat, misalnya pejabat hartanya 25 miliar, ya sudah, kalau memang dari situ waktu itu laporannya hanya sebatas gaji saja yang dilaporkan, maka selisih itulah yang kemudian dianggap sebagai penghasilan lain, kemudian ditarif pajaknya, kemudian selisihnya kurang bayarnya berapa disetor, kemudian SPT dibetulkan. Sedangkan kalau LHKPN harus bisa membuktikan sendiri sumber mana, ya, sumber mana istilahnya, dari mana sumber dari penghasilan itu, apakah legal tidak legal gitu ya. Kalau di pajak bukan legal tidak legal, tapi apakah sudah dikenakan pajak atau belum, itu bedanya. Nah kemudian karena tadi yang di LHKPN dimungkinkan melaporkan dengan harga pasar, jadi bisa saja daftar harta yang ada di SPT tahunan dengan LHKPN itu adalah berbeda ya. Jadi itu saya kira. Kemudian untuk ke depan menurut saya ya sekedar usul saja. Jadi misalnya calon pejabat publik, calon anggota DPR dan sebagainya, mestinya mereka mengumumkan harta yang ada di dalam LHKPN maupun yang ada di SPT tahunan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat tahu, tidak hanya punya kesadaran di dalam membuat daftar harta kekayaan penyelenggara negara, tetapi juga identik dengan ketaatan dia untuk bayar pajak ya. Jadi kalau misalnya daftarnya sama gitu ya, artinya mendekati atau tidak mesti sama, karena tadi ada perbedaan harga jual dengan harga perolehan ya, tidak ada masalah. Nah mestinya ini akan memberi contoh kepada rakyat bahwa calon pejabat publik, kemudian penyelenggara negara juga sudah misalnya bupati mengumumkan harta kekayaannya sekian miliar gitu kan, calon bupati mana dan sebagainya, calon gubernur, calon presiden, calon menteri dan sebagainya gitu kan, pada saat dilantik. Kemudian di samping mengumumkan harta yang ada di LHKPN, dia juga mengumumkan daftar harta yang ada di SPT tahunan, sehingga harapannya adalah mereka juga ada kesadaran untuk mentaati aturan pajak ya. Demikian, terima kasih juga teman-teman yang telah subscribe gitu ya, subscribe gratis katanya gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, ada komplain, ada hal-hal yang perlu dibahas atau ini silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.